Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Syifa Ulisin Syahbudin dari kelas PBAB semester 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi ketiga dari mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Nah, judul kali ini yaitu ada dua ya. Yang pertama ada dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa, dan yang kedua ada hakikat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Nah, pengembangan metode pengajaran dibangun atas landasan teori-teori ilmu jiwa atau sering disebut dengan teori psikologi dan ilmu bahasa atau linguistik dan juga pedagogis. Nah, psikologi menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu, sedangkan linguistik memberikan informasi tentang seluk-beluk bahasa tersebut. Nah, teori-teori dalam kedua bidang ilmu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori ilmu jiwa. Para ahli jiwa sepakat bahwa ada beberapa faktor dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik demi keberhasilannya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal. Apa itu faktor internal? Dalam ilmu jiwa, faktor internal merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan bersumber dari dalam peserta didik, dari dalam jiwa peserta didik. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti minat dan bakat, kemauan, cita-cita. Nah, itu kan munculnya dari diri kita ya sebagai peserta didik. Nah, kalau misalkan eksternal, itu sebaliknya dari internal. Itu bersumber dari luar diri kita. Seperti apa? Seperti lingkungan, guru, teman, sarana, prasarana. Itu berada dari luar diri kita gitu, luar jiwa diri kita. Nah, aliran dari kedua sarana tersebut, dari kedua persoalan tersebut menyebabkan munculnya dua aliran pemikiran dalam ilmu jiwa. Apa saja? Yaitu pembelajaran dan pendidikan. Aliran yang pertama yaitu behaviorisme. Behaviorisme berpendapat lingkungan dalam arti faktor eksternal lebih mendominasi daripada faktor internal. Itu menurut pandangan behaviorisme. Nah, kalau yang kedua yaitu aliran kognitif, berpendapat sebaliknya, bahwasanya lebih ke mendominasi lebih ke faktor internal, faktor yang ada dari dalam diri kita, dari dalam jiwa kita itu. Nah, kita sekarang bahas aliran behaviorisme ya. Apa itu behaviorisme? Aliran behaviorisme lebih menekankan pada proses perubahan yang dilakukan oleh peserta didik. Artinya, belajar sebagai bentuk perubahan itu terjadi pada diri peserta didik secara internal, lebih ke dalam diri kita gitu. Dan lebih dipengaruhi faktor eksternal atau stimulus luar yang menyatakan bahwa belajar bukan hanya didasari adanya stimulus dan respon semata, tetapi juga dipengaruhi adanya pesan yang terjadi pada diri peserta didik tatkala terjadinya hubungan stimulus dan respon. Nah, dengan demikian, aliran ini menempatkan faktor eksternal atau bisa disebut dengan guru ya, sebagai penyeberangnya, sebagai faktor yang dominan dalam pembelajaran. Nah, karena guru sangat besar perannya dalam aliran behaviorisme ini, dalam proses pembelajaran bahasa, sebab dialah yang membentuk dan menciptakan beberapa stimulus dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam aliran behaviorisme ini, guru itu adalah faktor yang paling kuat. Gitu. Nah, menentukan respon dari peserta didik, memberikan penguatan, menentukan buku ajar dan materi pembelajaran bahasa itu penyampaiannya dari guru, kalau menurut aliran behaviorisme. Aliran ini menegaskan pentingnya latihan dalam pembelajaran bahasa, menghafalkan sebagian ungkapan dari kosakata,
menghafalkan percakapan yang berupa pertanyaan dan jawaban. Begitu juga ucapan yang betul dan ejaan yang benar dalam berbahasa. Jadi di dalam aliran behaviorisme ini lebih menekankan ke bagaimana menghafalkan bahasa itu, bagaimana cara melafalkan kosakatanya, bagaimana cara supaya mudah dihafalkannya. Ini termasuk kepada aliran behaviorisme yang menekankan lebih ke faktor eksternal, yaitu faktor dorongan dari luar, bukan dari diri kita, bukan dari dalam jiwa diri kita. Yang kedua, yaitu ada aliran kognitif. Nah, aliran kognitif ini kebalikan dari aliran behaviorisme. Aliran kognitif ini berpendapat bahwa belajar terjadi bukan karena faktor eksternal, tetapi lebih dipengaruhi faktor internal, dipenuhi dengan faktor dari dalam diri kita, atau dari dalam peserta didik. Nah, peserta didiklah yang dominan dalam proses belajar di aliran kognitif ini, dan dialah yang menentukan lingkungannya sendiri. Peserta didiklah yang memilih stimulus dari luar dengan catatan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik tersebut. Aliran ini juga berpendapat bahwa faktor internal atau peserta didik lebih dominan ketimbang faktor eksternal. Hubungan setara stimulus dan respon memang mengakibatkan proses pembelajaran, tetapi sebenarnya peserta didik akan memilih respon yang sesuai dengan minat yang dia minati, bakat yang dia bakati itu, atau pengalaman dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Nah, aliran kognitif ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa belajar merupakan hasil stimulus dari luar saja, tanpa mempertimbangkan keterlibatan dan peran peserta didik. Aliran kognitif ini berpendapat bahwa peserta didik yang mendominasi dalam proses pembelajaran dan memutuskannya secara mandiri, sedang lingkungan bukanlah faktor pertama dan terakhir atas pengaruh kognitif, atas pengaruh negatif dan positif dalam diri peserta didik. Jadi simpulnya, aliran kognitif ini lebih mendominan kepada faktor internal, begitu. Bahasan yaitu dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Yang pertama ada teori linguistik. Nah, linguistik, apa itu linguistik? Sudah tidak asing ya linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Definisi linguistik juga diungkapkan oleh Taligan pada tahun 1986, yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Secara populer, orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, karena bahasa adalah alat komunikasi utama pada setiap manusia. Nah, baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia pasti menggunakan berbagai bentuk bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan manusia yang paling utama adalah dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kan tidak mungkin ya kalau misalkan kita hidup tanpa sosialisasi, tanpa berkomunikasi dengan orang sekitar kita gitu. Adapun aliran-aliran yang ada dalam teori linguistik ini yaitu satu, aliran strukturalisme. Apa itu? Munculnya ketidakpuasan terhadap hasil-hasil analisis secara tradisional, menyebabkan para ahli menelusuri bentuk-bentuk baru cara mengajarkan aspek bahasa. Kemudian lahirlah tata bahasa struktural yang mengakar pada filsafat behaviorisme. Yang kedua, ada aliran transformasional generatif. Nah, transformasional generatif ini dipelopori oleh seorang pakar linguistik Amerika yang bernama Noam Chomsky. Dia membagi kemampuan berbahasa menjadi dua, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi yaitu kemampuan ideal yang dimiliki oleh seorang penutur bahasa, sedangkan kompetensi menggambarkan pengetahuan tentang sistem bahasa yang sempurna. Jadi lebih ke sistem bahasa yang sempurna itu bagaimana gitu. Nah, sedangkan performansi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar atau dibaca.
yang merupakan tuturan seseorang apa adanya tanpa dibuat-buat. Oleh karena itu, performansi bisa saja tidak sempurna, dan oleh karena itu pula, menurut Chomsky, suatu tata bahasa hendaknya memberikan kompetensi dan bukan performansi. Itu menurut pendapat Chomsky. Yang kedua yaitu ada teori pedagogis. Secara tradisional, istilah pedagogi adalah seni mengajar. Nah, kalau tadi linguistik itu adalah menjelaskan tentang bahasa, kalau pedagogi itu lebih ke seni mengajar. Sementara dilihat dari pedagogi modern, dilihat dari hubungan dialektis yang bermanfaat antara pedagogi sebagai ilmu dan pedagogi sebagai seni. Dapat disimpulkan bahwa pedagogis adalah ilmu atau seni mengajar anak-anak. Proses pembelajaran terpusat pada guru atau pengajar. Peserta didik hanya diposisikan sebagai objek yang harus menuruti kemauan guru. Dengan pembelajaran yang bercorak andragogi, maka peserta didik menjadi mitra belajar bagi guru itu sendiri. Adapun manfaat pedagogik menurut Kurniasih adalah yaitu yang pertama, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua ada agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Membuat anak tersebut itu mandiri. Ya. Dan yang ketiga membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang keempat, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Adapun tujuan dari teori pedagogi ini yaitu tadi memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya. Nah, berdasarkan uraian tersebut bahwa manfaat dari pedagogi yaitu menjadikan anak yang belum dewasa menjadi dewasa dengan hidup mandiri dan hidup yang dapat bermakna. Nah, itu yang tadi memanusiakan manusia bahasa. Oke, lanjut ke materi kedua yaitu hakikat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Ini ada hakikat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yang pertama yaitu kita ke pengertian pembelajaran dulu ya. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, ini dilakukan seorang guru ya, kalau pembelajaran itu. Jadi membuat peserta didik itu supaya mengerti bagaimana caranya, begitu. Itu adalah pengertian pembelajaran. Ya. Lanjut ke hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, hakikat ini ada pada seorang guru ya. Pasti seorang guru ingin peserta didiknya mengerti. Nah, mengarahkan kepada hal-hal yang bisa dimengerti oleh peserta didik tersebut. Bagaimana nih supaya peserta didik tersebut memahami? Bagaimana nih supaya peserta didik itu bisa? Nah, itu hakikat pembelajaran. Dan yang ketiga ada hakikat bahasa. Bahasa adalah satu hal yang sangat penting dalam sebuah kehidupan manusia. Kenapa sangat penting? Sebab dengan bahasa itulah manusia bisa berkomunikasi dan menyampaikan semua gagasan isi pikirannya. Kalau misalkan kita tidak bisa berbahasa yang baik, nah kita mungkin tidak akan bisa memaparkan materi atau berkomunikasi dengan baik bersama orang-orang masyarakat di luar sana gitu. Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbiter yang dapat dipakai oleh sekelompok masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain dari bahasa, selain untuk berkomunikasi, bahasa juga bisa untuk supaya mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar. Dengan adanya bahasa, masyarakat
dapat berkomunikasi sesuai dengan bahasa yang dimilikinya dan segala permasalahan dapat dipatahkan dengan adanya alat komunikasi atau bahasa. Nah, itu hakikat bahasa ya. Bahasa itu sangat penting bagi kita. Nah, yang keempat ada pengertian bahasa Arab. Apa sih bahasa Arab? Nah, bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa Semitik. Bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka, yang berbentuk huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial baik secara lisan maupun tulisan. Jadi bahasa itu kan beragam ya. Di Indonesia kan dominannya masyarakat itu masyarakat Islam. Jadi termasuk bahasa Arab itu termasuk bahasa yang penting bagi umat Islam, karena dengan bahasa Arab kita bisa mengaji. Nah, kan pedoman umat Islam itu, agama Islam itu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalkan kita bisa berbahasa Arab, kita juga bisa mengucapkan atau membaca Al-Quran, mempelajari hadis. Gitu. Bagi lingkungan atau masyarakat pada umumnya, bahasa Arab adalah termasuk bahasa asing. Karena bukan merupakan bahasa pergaulan sehari-hari. Jika kita tinggalnya atau hidupnya di daerah yang berbahasa Arab, itu sudah menjadi santapan sehari-hari. Tetapi kalau misalkan kita hidupnya di lingkungan yang daerahnya berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, nah bahasa Arab ini termasuk bahasa asing bagi masyarakat sekitar gitu. Meskipun demikian, bahasa Arab dalam pandangan pemerintah adalah bahasa asing. Hal ini terbukti misalnya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa tujuan mata pelajaran bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 percakapan berbahasa, yakni menyimak istima, berbicara ataupun kalam, membaca ataupun qiraah, dan menulis ataupun kitabah ya dalam bahasa Arabnya. Yang kedua, ada menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengaji sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah, yang terakhir ada mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitannya antara bahasa Arab dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Hamid dan kawan-kawan pada tahun 2008 berpendapat bahwa pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab adalah sebuah proses yang kompleks dengan berbagai fenomena yang pelik, sehingga tidak mengherankan kalau hal ini bisa mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Pembelajaran ini dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor-faktor utama yang berkaitan erat dengan pemerolehan bahasa asing adalah bahasa pembelajar. Faktor-faktor eksternal pembelajar, faktor internal pembelajar, dan pembelajar sebagai individu. Adapun ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab meliputi unsur-unsur kebahasaan, terdiri atas tata bahasa atau qawaidul lughah, atau kata-kata mufradat, pelafalan, dan ejaan aswat Arabiyah. Nah, keterampilan berbahasa yaitu menyimak istima, berbicara ataupun kalam, membaca ataupun qiraah, dan menulis ataupun kitabah. Dan yang ketiga, aspek budaya yang terkandung dalam teks lisan atau tulisan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Syukran, khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.